Muliakan Tuhan Allah dan Putranya dan juga Roh Suci yang ada sejak mulanya, sekarang dan selamanya, yang abadi. Amin, amin. Salam damai, shalom, dan selamat bertemu pada waktu ini lagi di dalam firman Tuhan. Semoga semua ini apapun yang kita pelajari menjadi satu pelajaran yang terbaik bagi hidup kita. Dan kita dapat terapkan dalam kehidupan kita dan kita dapat memperbaiki lagi tingkah laku kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Berkatilah kami agar kami mengerti benar dengan baik firman-Mu ini, nasihat-Mu melalui renungan hari ini. Terima kasih, kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan pada hari ini adalah Gosip dan Kabar Angin, Maj 24. Apa yang harus kita belajar dalam tajuk pada hari ini? Ayat untuk kita renungkan di dalam Amsal 20 ayat 19, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ada satu kisah tentang seorang yang bernama Ken Crockett, ahli teologi dan penulis buku kebaktian, di mana dia menceritakan kisah seorang wanita kampung yang menyebar cerita fitnah tentang bosnya. Tidak lama kemudian, kabar angin itu tersebar dari mulut ke mulut dan fitnah itu bertebaran di seluruh kampung. Melihat akibat daripada tindakannya, wanita itu berasa insaf dan pergi kepada bosnya untuk mengaku bahwa dialah yang menyebarkan kabar angin dan meminta maaf kepadanya. Saudara-saudara, kabar angin atau fitnah atau gosip, apabila kita ceritakan kepada seseorang, walaupun kita katakan bahwa jangan ceritakan kepada yang lain, tetapi permulaan satu hal yang buruk sudah ada. Jadi lebih baik kita tetap berdiam. Jadi apa terjadi seterusnya kepada wanita itu? Bos itu memberitahu, saya sedia memaafkan kamu dengan satu syarat. Adakah kamu nampak bulu-bulu dalam begitu? Bawa ke menara di kampung, panjat paras yang paling tinggi dan buang bulu itu ke udara. Apa sebenarnya bos ini ingin lakukan terhadap wanita itu? Setelah itu, datang kembali dengan bag itu dan saya akan memaafkan kamu atas apa yang telah kamu lakukan. Wanita itu pergi untuk melakukan apa yang sepatutnya dia lakukan dan kembali dengan bag kosong untuk menerima pengampunan. Setelah dia melakukan itu, apa yang terjadi dengan perbuatannya? Mari kita lihat. Sekarang, kamu pergi pula dan kumpulkan bulu-bulu yang bertaburan itu. Bosnya memberitahu. Tetapi itu mustahil, kata wanita itu. Yang tersinggung menjawab, saya memang maafkan kamu. Bos itu berkata, tapi saya ingin kamu tahu bahwa
maklumat palsu yang kamu telah sebarkan adalah sama, sukar untuk dikumpulkan semula, seperti bulu-bulu yang telah kamu buang dari menara. Saudara yang terkasih, apakah kita mendapat sesuatu daripada kisah ini, dari wanita dan juga bos ini? Dikatakan bahwa apabila kita menyebarkan perkara-perkara dan jika itu telah tersebar luas, semuanya sukar untuk dikembalikan seperti biasa. Bos ini memberikan satu nasihat yang begitu baik kepada wanita ini. Jadi, gosip, fitnah, umpatan, kabar angin, semua ini mempunyai tindakan yang sama. Mereka membesar-besarkan, berbohong, atau menyalahgambarkan kebenaran objektif. Aktiviti ini merupakan aktiviti yang menggembirakan bagi ramai orang, tetapi hanya segelintir yang menyadari akan bahaya daripada aktiviti ini. Jadi saudara, adalah lebih baik kabar angin, fitnah, gosip itu jangan disebarluaskan. Tetaplah di dalam hati kita. Kita saja yang mengetahui, jangan orang lain mengetahui. Mengapa aktiviti-aktiviti negatif ini menjadi seperti amalan biasa? Bergosip tentang kesalahan orang lain mungkin memberikan perasaan keunggulan, kepuasan pribadi untuk membuat orang lain kelihatan bersalah, manakala tukang gosip menganggap dirinya tidak bersalah. Apakah sedemikian? Apakah kita berpikir seperti itu juga? Apakah kita yang menyebarkan itu gosip tersebut menganggap diri benar tidak bersalah dan orang yang kita sebarkan masalah itu adalah paling bersalah? Saudara-saudara, bagaimana? Gosip juga digunakan sebagai senjata balas dendam. Ini berlaku akibat iri hati, perasaan yang sangat biasa bagi mereka yang berpura-pura menyembunyikan perasaan negatif mereka dengan bercakap negatif tentang orang yang mereka cemburu. Akhirnya ada yang coba meredahkan kekecewaan mereka dengan menyebarkan kabar angin. Perbuatan-perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tidak baik. Akibatnya boleh menjadi sangat serius karena boleh merosakkan maruah dan martabat bangsa. Banyak kali gosip digunakan terhadap rekan, keluarga, dan saudara terdekat oleh orang yang hipokrit dan tidak jujur. Semua ini adalah perkara yang sangat-sangat menyakitkan. Namun yang paling teruk ialah aktiviti seperti itu dipenuhi dengan perbuatan yang tidak bermoral. Pelbagai ayat Alkitab sudah mengutuk keras fitnah, tidak mau lagi membiarkan perkara ini terjadi. Contohnya, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Mazmur 101 ayat 5. Ayat hari ini memberi kita nasihat tambahan. Ayat ini bukan saja tidak menggalakkan gosip, tapi ayat ini juga memberi amaran terhadap pergaulan dengan orang yang bocor mulut, terlalu banyak bercakap atau bergosip. Itu adalah tidak baik. Lebih bagus lagi, adalah janganlah untuk terus menyebarkan kabar angin. Hindarilah pergaulan dengan mereka yang mempunyai tabiat buruk bergosip. Ini ialah nasihat Alkitab. Hari ini, saudara-saudara, tanyakan ataupun bawa diri kita, diri Anda, saudara-saudara semua, untuk tidak menyebarkan kabar angin, gosip, atau hal-hal negatif. Tapi biarlah sebarkan perkara kebaikan, terutama sekali tentang Yesus Kristus.
itu adalah lebih baik. Inilah firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Kau sudah memimpin kami dengan baik hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.